Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang saya janjikan tadi, ada beberapa cerita tentang para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga generasi-generasi yang setelahnya. Nah, kisah ini secara khusus menggambarkan tentang peran ibu di dalam membentuk karakter dan watak dari anak-anak mereka. Sekali lagi, kisah ini secara khusus menggambarkan tentang peran yang begitu besar dari ibu di dalam membentuk karakter dan watak dari anak-anaknya. Nah, karena tentunya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa Ala, anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama ibu. Secara umum tentu yang mencari ma'isyah, mencukupi nafkah untuk kehidupan sehari-hari adalah suami, sang ayah. Nah, demikian juga ketika malam hari tiba, setelah siangnya sang suami atau sang ayah mencari, bekerja. Nah, pada malam hari, sang suami atau ayah dari anak-anak tersebut dalam keadaan lelah, capek, tertidur. Sehingga otomatis yang secara khusus dan secara secara mayoritas dan dominan berinteraksi secara langsung dengan anak adalah ibu. Nah, adalah ibu. Ketika suaminya pergi, maka dia sebagai istri yang mengurus anak-anaknya. Segala apapun. Demikian juga di malam hari, seorang istri yang baik, istri yang salehah. Ketika mendapati anak-anaknya menangis, memerlukan sesuatu, yang masih bisa dia tangani sendiri, dia tidak akan mengganggu dan membangunkan suaminya. Tetapi tentu untuk menjadi ibu seperti ini, menjadi seorang ibu yang memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya, sangat membutuhkan bantuan dan motivasi dari suami sebagai ayah mereka. Artinya marilah kita berbicara dan kita dudukkan permasalahan itu secara adil. Setelah membaca beberapa kisah ini, kita tidak hanya sekedar berharap dengan harapan yang kosong dan sepihak. Kalau begitu yang salah selama ini istriku misalnya. Ternyata istriku tidak seperti istri yang digambarkan dalam cerita-cerita dan kisah-kisah tadi. Karena untuk menjadi seorang ibu yang baik, ibu yang salehah, untuk mendidik dan mentarbiyah anak-anaknya, tentu peran dari suami sebagai kepala keluarga pun mengambil posisi yang dominan. Tidak akan mungkin seorang wanita akan menjadi ibu yang baik, yang bisa memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya tanpa dorongan, dukungan, dan motivasi dari suaminya. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin pula seorang wanita menjadi seorang ibu yang memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya, sementara sang suami tidak memberikan hak untuk belajar, untuk ta'lim sebagaimana mestinya. Seperti itu ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita batasi pembahasan kita ini pada peran besar dari ibu di dalam membentuk karakter dan watak anak-anaknya. Kisah yang pertama ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kisah sahabat yang mulia Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu.
Sahabat Az-Zubair ibn al-Awam adalah sahabat yang terkenal dengan keberanian, gagah perkasa, pahlawan. Nah, dalam usia yang masih muda telah menjadi pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan likulli nabiyyin hawari wa hawari Az-Zubair. Setiap nabi itu punya pembela dan pengawal setia, pengawal khusus. Adapun pengawal khusus dan pembelaku adalah Az-Zubair ibn al-Awam radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah seorang panglima dan komandan perang yang terkenal, menggetarkan dan menggentarkan hati musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir dan kalangan musyrikin. Nah, keberanian yang dimiliki oleh Az-Zubair bin Al-Awwam, apakah datang tiba-tiba begitu saja? Jawabannya tidak. Keberanian yang dimiliki oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala itu diperoleh karena beliau mencontoh ibunya yang tercinta. Nah, ibunya Safiyah bintu Abdul Muttalib. Safiyah bintu Abdul Muttalib. Nah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyah bintu Abdul Muttalib, ibu dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala adalah seorang wanita yang gagah berani, pemberani, bukan penakut. Semestinya seperti itu. Seorang ibu adalah seorang yang pemberani, bukan penakut, tabah, berjiwa besar, tenang. Dan itu akan memberikan pengaruh besar kepada anak-anaknya. Salah satu contoh tentang keberanian yang dimiliki oleh Safiyah bintu Abdul Muttalib dikisahkan ketika terjadi peperangan Uhud, perang kedua yang besar di dalam Islam. Nah, di dalam pertempuran tersebut, di antara korban dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia dan gugur adalah sahabat Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah adalah saudara kandung dari Safiyah. Safiyah bintu Abdul Muttalib. Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pada peperangan Uhud yang terjadi setelah Hamzah bin Abdul Muttalib itu meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh Hindun bintu Utbah yang saat itu masih dalam keadaan kafir radhiyallahu ta'ala anha. Nah, tubuhnya dicincang, perutnya dibelah. Nah, kemudian hati dan jantungnya diambil, hidungnya dipotong. Demikian juga telinga dari Hamzah itu dipotong. Itu dilakukan oleh Hindun bintu Utbah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, perbuatan yang telah membuat beliau menyesal seumur hidupnya. Nah, selalu dibayang-bayangi oleh kesalahan seperti itu radhiyallahu ta'ala anha. Nah, maka ketika selesai pertempuran Uhud, jenazah Hamzah ibn Abdul Muttalib ditemukan. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikannya secara langsung betapa bersedihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi jasad pamannya, seorang pemberani pahlawan yang ditakuti. Nah, yang akhirnya saat itu meninggal sebagai korban dan gugur di dalam peperangan Uhud. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu melihat bibinya, yaitu Safiyah bintu Abdul Muttalib, ibunda dari Az-Zubair bin Al-Awwam, dari kejauhan datang mengarah menuju ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat dan menyaksikan secara langsung berita apa yang telah diperbuat oleh kaum musyrikin pada jasad tubuh saudaranya yang tercinta. Sebelum Safiyah datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada putranya Az-Zubair bin Al-Awwam, "Dunaka ummaka famna'ha." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang tahan ibumu, cegah dia, jangan sampai ke sini. Wa akbar hammahu alla yajidda bihal jaza lima tara.
Jangan-jangan nanti ibumu melihat kondisi Hamzah bin Abdul Muthalib kemudian semakin bersedih. Akan terpukul hatinya. Jiwanya akan goyah. Itu pesan Rasulullah SAW kepada Az-Zubair. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala segera bergegas, berjalan menemui ibunya sendiri. Nah, untuk menghalang-halangi, jangan, tidak usah. Jangan ke sana wahai ibu. Nah, pulang saja kembali. Tetapi apa jawaban Safiyah bintu Abdul Muthalib? Dunaka la arda laka la umma lak. Nah, kata Safiyah kepada putranya sendiri Az-Zubair bin Al-Awwam, pergi kamu, jangan halangi saya. Nah, saya tidak akan ridho kalau engkau tahan seperti ini. Nah, ikhwatibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keadaan seperti itu akhirnya Az-Zubair melihat ibunya tidak bisa dihalangi dan dicegah. Kemudian Az-Zubair pulang kembali menemui Rasulullah cepat-cepat dan menceritakan tentang jawaban dari ibunya. Ternyata ibunya masih ingin melihat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khalli sabilah. Kalau begitu biarkan saja ibumu melihat secara langsung. Seorang wanita. Nah. Kemudian akhirnya Safiyah bintu Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anha datang. Nah. Kemudian melihat jasad saudara kandungnya. Nah. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anha mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian memohonkan istighfar dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kandungnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa qalat libniha, qul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ardana bima kana fi sabilillah, la ahtasibanna wa la asbiranna insyaallah. Nah, kemudian Safiyah berpesan melalui putranya, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa segala sesuatu yang membuat kami ridha di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengharapkan pahala dari Allah dan aku akan bersabar insyaallah. Nah, ini salah satu bukti keberanian, nah, ketabahan dan keteguhan hati Safiyah bintu Abdul Muthalib yang itu semua turun pada sifat dan karakter serta watak dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala. Nah, dan inilah para sahabiat di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadi seorang istri yang tabah, menjadi seorang ibu yang teguh, kokoh. Nah, bisa tenang di dalam menyelesaikan masalah sebesar dan seberat apapun masalah tersebut. Nah, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala. Nah, kemudian kisah yang lain, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, adalah sahabat yang mulia, Amirul Mukminin Abul Hasan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang tidak perlu lagi untuk kita bicarakan karena begitu masyhur. Nah, kecuali pada waktu dan kesempatan yang khusus. Beliau Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang mulia, termasuk Khulafa ar-Rasyidin. Bahkan termasuk sahabat yang dijanjikan dan dipastikan masuk ke dalam surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau yang penuh dengan hikmah, bijak, sifat-sifat yang mulia ada pada beliau, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilihnya sebagai menantu tercinta, dinikahkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sifat-sifat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini, yang semua telah kita ketahui dan kita kenal tentang sifat-sifat beliau, itu turun dan mencontoh dari ibunya, yaitu Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad, ibunya yang tercinta. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di bawah asuhan dari Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sebab Ali bin Abi Thalib sejak kecil ikut dan tinggal serta mentap bersama Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, kemudian ikhwati kita yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga kisah seorang raja yang adil, Amirul Mukminin. Nah, Abu Hafiz Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Nah, kebesaran beliau sebagai seorang khalifah yang terkenal dengan keadilannya. Sampai-sampai digambarkan pada zaman pemerintahannya, orang yang kaya dan memiliki harta kesulitan untuk mencari siapakah yang mau menerima dan mengulurkan tangannya. Nah, mendapatkan dan memperoleh harta dari orang-orang yang kaya. Karena keadilan saat itu merata. Tidak ada satupun yang merasa kekurangan. Semuanya merasa cukup. Nah, orang bertanya siapa yang mau menerima infakku. Orang akan kesulitan untuk mendapatkan siapa yang menerima tersebut. Nah, karena keadilan merata. Demikian juga kemampuan dan perekonomian betul-betul kuat. Nah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Nah, siapakah di belakangnya? Ternyata di balik kesuksesan dan kebesaran beliau rahimahullah adalah ibunya, Ummu Asim bintu Asim bin Awar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ibunya adalah Ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Al-Khattab. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga putra dari Umar bin Abdul Aziz yang bernama Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Nah, seorang pemuda yang terkenal dengan kedermawanannya, muruahnya, wibawanya. Nah, di dalam ilmu dan keberanian, zuhud dan ibadah, beliau adalah permisalan dan lambangnya pada masa tersebut. Meskipun beliau meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 19 tahun umurnya. Abdul Malik Ibnu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ketika ayahnya Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi seorang khalifah. Diangkat menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Semua proses pemakaman kakaknya, khalifah sebelumnya itu diurus oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang saat itu Umar bin Abdul Aziz telah diangkat sebagai Amirul Mukminin. Semua selesai. Umar bin Abdul Aziz ingin istirahat sejenak. Capek. Capek fisik, capek pikiran. Beliau beristirahat. Ingin tidur sejenak saja. Tetapi putranya yang tercinta justru datang menemui. Yang bernama Abdul Malik ini. Wahai ayah, apa yang sedang engkau lakukan sekarang? Aku ingin tidur sejenak, wahai anakku. Jangan. Umat menunggu. Sebentar saja, wahai anakku. Tetapi Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala justru memberikan nasihat dan masukan kepada ayahnya tercinta. Nah, apa yang akan engkau katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai ayah, apabila di dalam tidurmu ini engkau tidak bangun kembali? Kalau engkau tidur kemudian meninggal, apa yang akan engkau katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Serasa mendapatkan lecutan, maka Umar bin Abdul Aziz segera bangkit dari tempat tidurnya. Kemudian beliau menemui umat, orang-orang yang dipilihnya dikumpulkan, kemudian menyelesaikan urusan-urusan mereka. Nah, seorang anak mendapatkan karakter seperti itu kenapa? Karena sudah dia melihat dan memfigurkan ayahnya, memfigurkan ibunya, rahimahullah ta'ala. Nah, ibunya adalah Fatimah bintu Abdul Malik bin Marwan. Fatimah bintu Abdul Malik bin Marwan. Demikian juga contoh yang berikutnya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, seorang faqih, muhaddits, salah seorang pendiri mazhab, bahkan dikenal dengan ahad ashabil mazahib sittah, Amirul Mukminin fil hadis. Nah, ilmu yang kokoh, seorang ulama, imam yang besar. Nah, beliau menjadi ulama besar adalah hasil dan buah dari pendidikan ibunya yang salihah, rahimahullahu ta'ala. Sejarah telah mencatatkan untuk kita tentang keutamaan dan kelebihannya serta kedudukan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, nah, rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah.
Qalat Ummu Sufyan li Sufyan, "Ya bunayya, utlub al-ilma wa ana aksika bimaghzili." Ibunda Sufyan mengatakan kepada anaknya yang bernama Sufyan, "Wahai Sufyan, wahai anakku, belajarlah engkau, tuntutlah ilmu, lakukanlah talabul ilmi asyari. Semua kebutuhanmu akan aku cukupi. Nah, dengan alat jahit menjahitku. Nah, bimaghzili, dengan alat untuk menenun, yang kaitannya dengan baju, pakaian, kain. Nah, itulah pekerjaan dari ibunya yang tercinta, Ummu Sufyan Ats-Tsauri, rahmatullah alaiha, rahmatan wasi'ah. Maka ibunya bekerja, kemudian memberikan kecukupan untuk anaknya Sufyan Ats-Tsauri, liyatafarraga lil ilmi, sehingga anaknya lebih fokus dan konsentrasi untuk belajar. Selain itu ibunya selalu tatakhawwaluhu bil mau'izati wan nasihat. Ibunya selalu memberikan nasihat, motivasi, dukungan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Qalat lahu zata marratin fima yarwihi Imam Ahmad. Suatu hari ibu dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah memanggilnya. Kata ibunya, "Ya bunayya, in katabta 'asyrata ahrufin fanzur hal tara fi nafsika ziyadatan fi khasyatika wa hilmik wa waqarik, fa in lam tara dhalika fa'lam annaha tadurruka wa la tanfa'uk." Nasihat seorang ibu kepada putranya yang tercinta. Kata ibunya yang telah berusaha bekerja susah payah untuk mencukupi kebutuhan anaknya di dalam talabul ilmi syar'i, suatu hari dipanggil, "Wahai anakku, kalau engkau menulis 10 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah belajar 10 hadis, maka perhatikan dirimu. Apakah ke-10 hadis yang engkau catat, yang engkau hafalkan itu bisa menambah rasa takutmu kepada Allah? Apakah 10 hadis yang engkau catat dan engkau tulis itu bisa menambah hikmah dan kebijakanmu di dalam bersikap serta ketenanganmu?" Coba perhatikan, bertambah atau tidak rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa illam tara dzalika fa'lam annaha tadurruka wa la tanfa'uk. Kalau seandainya engkau tidak menemukan hal itu di dalam dirimu, maka ketahuilah, sadarlah bahwa 10 hadis yang engkau tulis itu justru akan memberikan madarat untukmu dan tidak akan memberikan manfaat untukmu. Ini kan pendidikan, nasihat dari seorang ibu kepada anaknya. Secara khusus dipanggil, dibelai, dipangku. Bukan memberikan nasihat dan motivasi dengan sambil berlalu. Seakan-akan tidak memberikan perhatian penuh kepada anaknya. Tetapi dipanggil baik-baik. Dipilih waktu yang paling pas. Disayang, dicium, dibelai. Sini nak. Ibu ini berbicara denganmu. Ketika anaknya sedang dalam keadaan siap, misalnya. Bukan ketika anaknya sedang bermain-main, lari-lari. Sini manggil ibu. Diberikan nasihat, kamu harus sabar di pondok. Memang pondok itu susah. Akhirnya ini, makanannya seperti itu. Dalam keadaan anak masih sedang bermain-main baru dipanggil. Tidak tepat waktunya. Tetapi memberikan nasihat itu yang paling tepat saat apa? Saat anak sedang konsentrasi belajar misalnya. Ketika malam anak sedang menulis. Sedang apa nak? Menulis tugas dari ustadz, ibu. Ini ada yang harus diselesaikan. Dalam keadaan belajar, anak kan siap untuk menerima nasihat. Nah, waktu yang tepat panggil dia. Sinilah. Nah, sini. Ibu ingin berbicara sebentar denganmu. Sampaikan nasihat seperti nasihat yang disebutkan oleh Imam yang disebutkan oleh ibunda dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Ceritakan. Seorang ibu itu mengambil peranan yang paling besar di dalam menguasai perasaan anaknya. Seorang ibu bisa menceritakan, ibu masih ingat waktu masih mengandung kamu. Ibu itu ngidam ini, ngidam itu misalnya. Biasa kan.
Apa itu ayahmu, abimu itu pontang-panting mencari mangga yang masih pentil, misalnya. Padahal saat itu bukan musim mangga. Ingin cari jambu air, makan itu segala macam. Ceritakan kepada anak. Nah, bagaimana beratnya perjuangan seorang ibu mengandung. Nah, ibu ketika melahirkan kamu itu hampir kehabisan darah, pendarahan. Sampai kulit ibu itu pucat, ceritakan, dimainkan perasaan anaknya. Sehingga harapan ibu kepada kamu itu besar, nak. Jangan kecewakan ibu, jangan kecewakan abimu. Nah, kau harus berusaha menjadi anak yang saleh. Nah, saat-saat seperti itu penting. Nah, ya mudah-mudahan sekali waktu pernahlah kita lakukan seperti itu. Jangan-jangan belum pernah. Oh, bahaya seperti itu. Jangan. Kalau belum pernah, segera lakukan. Segera. Jangan sampai terlambat. Nah, sekali kita terlambat melangkah, kita akan tertinggal jauh. Nah, kita akan tertinggal jauh. Sebelum itu terlambat, lakukan. Nah, belayan, nah, ciuman yang mesra untuk anak, dipangku, didoakan. Nah, apakah pernah juga, misalnya kita panggil anak-anak itu yang ramai ribut seperti itu misalnya ya. Misalnya kita panggil, pernah ya kita pangku, kita doakan secara langsung. Barakallahu fiik, Allah yahfazak, zadakallahu hirsan. Semoga Allah memberkahi kamu, nak. Semoga engkau menjadi anak yang saleh. Nah, ketika setiap kali mereka berangkat menuju pondok, misalnya didoakan, dilepas di pintu dengan doa, hati-hati, semoga Allah melindungi kamu, nak. Bukan kemudian tanpa kata-kata saat melepas anak berangkat meninggalkan rumah untuk belajar. Alasannya sibuk, nyapu, ngepel, mencuci, masak. Itu kan sesaat saja untuk melepas anak keluar dari rumah. Lepas dia dengan senyum. Lepas dia dengan harapan. Lepas dia dengan kegembiraan. Lepas mereka dengan doa. Itu sangat berpengaruh. Nah, demikian juga ketika anak-anak itu tiba di rumah. Terima mereka dengan senyum. Terima mereka dengan doa. Alhamdulillah anakku. Pasti hari ini lebih baik dari yang kemarin. Masya Allah, gimana anakku? Aku yakin, ibu yakin. Nah, kamu mendapatkan nilai yang bagus hari ini. Meskipun bukan nilai yang kita cari, tetapi pujian-pujian seperti itu sangat memberikan pengaruh. Sehingga setiap anak yang mendapatkan perlakuan seperti itu, selesai jam sekolah, jam di pondok, dia tidak akan bermain ke sana dan kemari. Nah, dia ingin segera pulang ke rumah karena ingin mendapatkan hangatan pelukan dan sambutan dari ibunya. Tapi ini anak nggak pernah disambut. Nah, masuk ke rumah, Assalamualaikum. Cuma pikirnya di rumah, oh anakku sekolah ini, anakku sudah datang. Misalnya sekolah, alhamdulillah, selamat. Dan itu nggak ada apa-apa. Pakai segala macam. Perasaan si anak itu kering, gersang. Akhirnya malas pulang. Buat apa pulang di rumah? Kenapa? Karena setelah pulang dari pondok, ternyata main sama teman-temannya lebih memperhatikan dia. Ayo main ini itu. Nah, itu perbedaannya antara anak yang mendapatkan perhatian dari orang tua dan yang tidak. Anak yang mendapatkan perhatian dari orang tua, apapun yang terjadi dia selalu ingat di rumah, ingin di rumah. Begitu. Lihat ustadznya kasar mungkin, dia berpikir dalam hati, dia akan berpikir, di hatinya akan berkata, ayahku nggak pernah seperti ini. Alhamdulillah ayahku baik, abiku nggak pernah marah-marah seperti ustadz. Misalnya kan begitu. Tapi tentu jangan jadi ustadz yang seperti itu. Ya kan? Nah, seperti itulah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga anak-anak yang seperti itu biasanya memiliki kecemburuan yang kuat. Nah, karena sudah saking cintanya kepada orang tua, kalau ada tamu datang, padahal itu musim libur misalnya, tamunya datang dari pagi, siang, ngajak ngobrol ibunya, terus uminya. Itu anak sudah gelisah, umi itu menerima tamu terus gitu. Kadang-kadang sampai terucap, jalan nih kalau ada tamu gak usah diterima. Kenapa? Waktunya umi habis untuk orang lain, untuk anak-anaknya kapan? Misalnya kan ini. Tapi kalau anak yang tidak mendapatkan perhatian khusus, perhatian yang cukup, mau tamunya mau datang 2, 3, 4, 5 hari mau ngobrol, anaknya kayak itu sudah terserah. Itu akibat dari perhatian yang kurang diberikan kepada anak-anak. Seperti lagi yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau adalah anak yang yatim. Nah,
ayahnya meninggal ketika beliau masih menjadi janin atau saat itu sudah lahir, masih menyusui, maka siapakah yang merawat, mendidik Imam Syafi'i? Adalah ibunya. Wa kanat imra'atan min fudlayat aqailil azdi. Ibunda dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala terkenal sebagai seorang wanita yang memiliki sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Dari kabilah-kabilah Azdi saat itu. Maka menjadilah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadi seorang ulama besar dengan perhatian penuh dari ibunya. Demikian juga Amirul Mukminin Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir yang menaklukkan negeri Andalus, daratan Eropa, yang saat ini kita kenal dengan negara Spanyol. Beliau yang dalam sekali bergerak memimpin pasukan, berhasil menaklukkan 70 benteng. 70 benteng orang kafir. Dalam sekali pertempuran, 70 benteng berhasil ditaklukkan. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala sampai masuk ke negara Faransa, negara Perancis, Italia, dan seterusnya. Abdurrahman An-Nasir rahimahullah ta'ala. Siapakah dan apakah rahasia di balik kesuksesan dan keberanian beliau rahimahullah ta'ala? Sesungguhnya rahasia di balik kesuksesan beliau rahimahullah hanya ada satu orang, ibu kandungnya. Karena Abdurrahman An-Nasir terlahir sebagai anak yang yatim. Pamannya membunuh ayahnya sendiri. Akhirnya ibunya yang sendirian merawat. Fatafarradat ummuhu bi tarbiyatihi wa ida'i sirril kamal wa ruhi sumu'i fi nafsihi fakana min amrihi ma 'alimta. Maka ibunya lah yang mengisi ruhani, mendidik, merawat dari kecil Abdurrahman An-Nasir, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, mengajarkan nilai-nilai kebenaran, keberanian, tidak mengenal takut, tidak mengenal sifat pengecut, berani, tanggung jawab, mau mengakui kesalahan. Itu semua diajarkan oleh ibunda yang tercinta kepada Abdurrahman An-Nasir rahimahullahu ta'ala. Ini para ulama kita salah. Di zaman kita ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, salah satu contoh yang terkenal adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ayah beliau meninggal saat beliau masih kecil. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak pernah mengingat dan tidak mampu mengingat siapakah ayahnya, sosoknya, wajahnya, seperti apa. Karena memang pada saat ayahnya meninggal dunia, beliau masih terlalu kecil untuk mengingat hal-hal yang terjadi. Maka siapakah sebenarnya orang yang paling berperan besar sehingga mendidik Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia, cinta kepada ilmu. Sesungguhnya yang memiliki peran besar adalah ibu beliau. Ibunya yang berikan tarbiyah, perhatian, inayah. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala semenjak kecil memiliki sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan, menjaga ketaatan, selalu bersegera untuk melaksanakan salat, dan beliau dikenal sebagai anak yang berbaik hati dan dermawan. Sejak beliau mengenal ilmu dari para ulama dan masyayikhnya, apabila ada seseorang mengucapkan salam untuknya, maka orang itu akan dia undang makan. Akan diundang makan oleh Syekh bin Baz. Itu sejak beliau masih muda. Diundang makan siang, diundang makan malam. Kadang-kadang kalau waktu duha tiba, beliau kumpulkan teman-temannya yang masih kecil, liyut imahum at-tamra wa ma tayassar, untuk membagi-bagikan kurma kepada mereka atau makanan yang lain. Padahal saat itu beliau rahimahullah berasal dari keluarga yang pas-pasan rahimahullah ta'ala. Tetapi itu semua adalah hasil didikan dari ibunya. Untuk bersikap derma, suka membantu, suka berbagi, cinta ilmu dan sebagainya. Itu semua beliau dapatkan rahimahullah ta'ala dari ibunya yang tercinta. Walaqad kanat ummuhu ba'da taufiqillah ni'mal mu'ayyin wal murabbi wal muwajjih lah. Ibunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala,
Nah, adalah sebaik-baik pendidik, sebaik-baik guru dan pembimbing untuk Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, padahal saat usia beliau menginjak 16 tahun, zahaba basaruhu. Nah, wa umruhu 19 sanah. Nah, saat beliau masih berusia 16 tahun, beliau mengalami penyakit di mata yang menyebabkan kebutaan pada usia yang ke-19 tahun. Usianya 16 tahun punya penyakit mata, rahimahullah. Kemudian pada usia 19 tahun akhirnya penglihatan beliau pun hilang dan buta, rahimahullah. Tetapi wa mazalat ummuhu wara'ahu hatta tuwfiyat wa umruhu 25 sanah. Tetapi ibunya terus memberikan motivasi, dorongan, membesarkan hati Syekh Abdul Aziz bin Baz yang saat itu menjadi anak muda yang buta. Sampai akhirnya ibunya meninggal dan saat itu umur dari Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah 25 tahun. Diberikan dorongan motivasi yang besar oleh ibunya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Sehingga kita kenal beliau rahimahullah adalah seorang ulama yang besar, ulama yang disegani. Nah, kemampuan beliau di dalam menghafal dan sisi ilmiahnya semua mengakui. Tidak ada satupun orang yang meragukannya kecuali orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan hizbiyin dan sebagainya. Nah, salah satu bukti keberhasilan pendidikan yang ditanamkan oleh ibundanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala adalah kekuatan di dalam menghafal. Kekuatan di dalam menghafal. Suatu saat ada salah seorang muridnya yang bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, "Wahai Syekh, saya ini mencari sebuah hadis gak ketemu." Nah, saat itu belum ada maktabah syamilah, belum ada software yang memanfaatkan teknologi tinggi. Sehingga mencari hadis memang harus membuka lembaran-lembaran buku dan kitab. Nah, muridnya bertanya, "Syekh, aku mencari sebuah hadis gak ketemu." Kata Syekh rahimahullah ta'ala, "Hadis apa yang kau cari?" Nah, muridnya menjawab, "Hadis ini wahai Syekh," disebutkan sebuah hadis. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, "Oh, itu bisa kamu temukan." Nah, di dalam kitab Al-Iman karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, halaman sekian, baris nomor sekian dari atas. Wah, luar biasa. Tidak ada orang sekarang seperti itu. Allah alam. Kecuali Allah lagi. Nah, dalam keadaan buta, rahimahullah ta'ala, langsung nyebut, "Oh ya, kita boleh iman, karya Syekhul Islam, halaman sekian, baris nomor sekian dari atas." Luar biasa ya. Nah, kalau kita Rasulullah SAW isinya apa coba? Dari awal sampai akhir babnya. Waduh, sudah lupa. Misalnya. Sebutkan qawaidul arba, 4 kaidah. Yang pertama, betul. Yang kedua, bagus. Yang ketiga, mantap. Yang keempat, Masya Allah, hafal semua ini. Tapi beliau rahimahullah ta'ala langsung menyebut nama kitab, karya siapa, halaman sekian, baris nomor sekian. Tetapi itu masih belum seberapa. Ada lagi yang luar biasa daripada itu. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, dalam peristiwa tadi, terakhir kali aku dibacakan hadis itu 40 tahun yang lalu. Wah, 40 tahun yang lalu. Kalau cuma menyebut halaman, nama pengarang, penyusun, kemudian baris nomor berapa, nama kitabnya, itu mungkin masih banyak yang bisa melakukannya. Karena mungkin baru kemarin membacanya, kan begitu. Atau mungkin karena seminggu yang lalu baru membacanya. Tapi kata Syekh bin Baz, itu terakhir kali saya membaca hadis itu 40 tahun yang lalu. Jadi luar biasa. Luar biasa. Pendidikan dari orang tua, terutama secara khusus ini adalah ibunya. Sekuat istilah yang digunakan dan dirahmati Allah, seperti yang saya tanding di depan tadi, harus bersikap adil. Jangan kemudian pulang, buka dari talim, langsung menceramahi istrinya. Kan betul kata Ustaz? Yang pengaruh itu ibu. Maka anak kita nakal itu ya karena kamu. Jangan salah paham, jangan salah langkah. Tapi kita bersikap adil. Bersikap adil. Kalau ingin menjadikan istri kita sebagai ibu yang baik, maka kita harus memberikan sarana-sarana dan fasilitasnya. Pengennya punya istri yang salehah, tapi tidak diberi kesempatan ta'lim. Dari mana menjadi istri yang salehah?
Dari mana dia akan belajar ilmu agama? Itu diantar talim. Capek ini lah. Capek misalnya. Sudah libur dulu lah. 1 bulan talim 4 kali, liburnya 3 kali. Hanya sekali sebulan. Kan ini. Dan nanti aku berikan CD-nya aja. Rekamannya. Dia berbeda antara rekaman dan secara langsung dia dengarkan. Nah, ingin menjadi istrinya salihah, tetapi setiap kali istrinya minta belikan buku ini, belikan majalah ini. Saya ingin baca pembahasannya bagus. Wah, iman. Ini dan itu. Kita harus berikan fasilitas. Dibantu. Nah, dibantu itu. Istrinya ingin ini, istrinya ingin itu. Sesuatu yang baik. Sesuatu yang amalan yang soleh, ibadah sifatnya. Tetapi kita malah justru bermalas-malasan. Harusnya bersemangat, alhamdulillah. Coba bayangkan banyak di antara kita yang sampai hari ini istrinya masih belum pengen ngaji. Mungkin karena suaminya kenal ngaji duluan. Istrinya masih awam, diajak nggak mau. Misalnya. Ini istri kita yang meminta, tolonglah diantar. Aku pengen belajar bahasa Arab. Aku ingin belajar tajwid, ingin belajar membaca Al-Quran. Besok anak kita yang sedang dikandung ini, kalau lahir, aku sendiri yang pengen ngajarkan Al-Quran itu dia. Tapi aku sekarang belum bisa baca Al-Quran. Tolonglah dicarikan siapa yang mau mengajarkan Al-Quran buat saya. Jangan nanti akhirnya biar anak kita belajar sendiri Al-Qurannya. Atau nanti biar Abi sendiri yang mengajari kamu misalnya. Nanti saya yang akan mengajari kamu. Mau ngajari kapan? Tidak pernah terjadi dan terwujud. Sibuk, ini dan itu. Nah, maka kalau kita ingin memiliki istri yang solehah, sehingga menjadi ibu yang salihah, kita sebagai suami juga harus memberikan fasilitas dan jalan serta sarana menuju ke sana. Nah, sehingga kita bisa bersikap adil. Tetapi yang paling penting daripada itu semua, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, seperti yang saya tekankan tadi di depan, bahwa kesuksesan di dalam mendidik anak, menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah, sesungguhnya itu kembali dan berporos kepada satu hal, yaitu perhatian yang penuh kepada anak-anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Waktu telah menunjukkan pukul 20.00 kurang 15 menit. Harusnya cuma 30 menit. Afwan ini. Baik, pertanyaan. Bagaimana si anak minta dibelikan mainan seperti PS? Mungkin yang dimaksud PS ya. Karena PlayStation, bukan PlayStation. Alhamdulillah. Minta dibelikan mainan seperti PS, game, dan kita turuti keinginannya tersebut. Karena melihat tetangganya punya PS, game tersebut. Apakah tindakan ini baik bagi si anak? Dan kita awasi belajarnya dan dibatasi mainnya? Nah, jawabannya tidak boleh. Karena PS dan game itu memiliki mawarat 100%. Bukan ada maslahatnya. Maslahatnya, manfaatnya kata para pecinta PS dan game. Itu meningkatkan kualitas berpikir cepat. Kemudian juga jari jemari menjadi sehat karena gerak terus, olahraga. Misalnya, itu tidak mengganggu kesibukan dan aktivitas orang tuanya. Maslahat dan manfaat yang lain, anak tidak akan main keluar rumah. Alasan yang dibuat-buat. Kenapa saya katakan alasan ini dibuat-buat? Masih banyak pilihan lain selain PS dan game untuk mewujudkan maslahat dan manfaat tadi. Masih banyak yang lain. Apalagi alasannya karena melihat tetangganya punya PS dan game. Tetapi kita bisa memberikan pengertian-pengertian kepada anak-anak tersebut. Memberikan pengertian kepada anak-anak tersebut. Jelaskan kalau kamu main seperti itu nanti penglihatanmu akan berkurang. Nanti kamu matanya rusak, akan pakai kacamata. Kamu mau pakai kacamata misalnya. Misalnya kan gitu. Orang yang main PS dan game itu dengan suaranya yang keras, itu akan mengganggu pendengarannya agak-agak tuli. Dan memang seperti itu kan, yang terbiasa dengar suara keras, mau mobil-mobilan misalnya, itu akan terganggu pendengarannya. Demikian juga orang, semua dijelaskan sisi-sisi buruk dan negatifnya. Tetapi kita bisa menggantinya dengan yang lain. Sudahlah, sekarang Abi
belikan mainan saja, mainan yang lain. Nah, mainan origami, bukan poligami ya. Ini kalau mungkin agak malam terus salah mendengarnya. Permainan origami. Tahu permainan origami ya? Tahu ya origami ya? Mungkin sebagian nggak tahu, akan saya jelaskan. Permainan origami itu ya, membentuk sebuah, bangunan atau benda memiliki 3 dimensi yang beruang. Nah, membentuk pesawat-pesawatan. Anak-anak itu senang, Masya Allah. Anak-anak itu senang dengan permainan origami. Kalau kita di Solo, di pondok kita ada pelajaran namanya pelajaran keterampilan untuk anak-anak. Itu termasuk pelajaran paling favorit. Nah, pelajaran paling favorit. Kenapa? Karena ustadz dan pengajarnya ini inovatif. Inovatif itu inovasinya terus menerus, kreatif. Nah, jadi akhirnya dibuatkan cara membuat mobil ambulan, misalnya. Kan ada semacam rumusnya. Masing-masing anak besok membawa kertas manila, misalnya, atau kertas jenis ini. Kemudian digambarkan segala macam semua, dipotong. Setelah dipotong, dibentuk ini tuh dilem. Semua alat-alat disediakan. Itu merengek-rengek anak-anak itu. Belikan ini besok Ami Martopo, karena namanya Martopo. Nah, Ami Martopo besok mengajari kita buat origami. Buat ambulan, buat teng-tengan, pesawat. Itu sampai jadi pajangan di rumahnya, pesawat Airbus 300 itu, besar. Itu hasil permainan anak-anak, origami. Nah, sampai-sampai dijadikan bisnis oleh salah seorang di antara mereka. Ya, pintar akhirnya ketika daurah seperti ini, di pondok akhir seperti itu. Saking cerdasnya. Jiwa ekonominya, entrepreneurnya ada itu. Buat apa? Buat cicilan baling-baling itu tau. Dari kertas dibuat, tarikan lisi, gini dijual ribuan. Hari itu katanya saya bisa menjual 20 cicilan. Masih kecil, masih umurnya 11 tahun. Nggak pandai seperti itu. Nah, anak-anak diajari misalnya cara membuat sabun. Itu oleh Ami Martopo namanya. Ami yang paling favorit untuk kelas-kelas Ami itu. Karena dia mengajarkan keterampilan. Buat seperti itu. Kemudian balon udara. Beli balon. Kemudian dicarikan cairan-cairan tertentu yang dibeli di apotek. Kemudian dibuatkan gas. Jadi kayak balon udara terbang. Begitu. Keterampilan yang seperti ini. Bahkan pernah suatu saat dia mengajarkan murid-murid itu cara membuat tempe. Cara membuat tempe ya kan? Hal-hal yang bermanfaat kan? Kenapa? Daripada main game, PlayStation. Tapi dibuat kurikulum seperti itu kan bagus. Mungkin pondok ini bisa mengadopsinya, nggak ada masalah. Kan begitu. Cara keterampilan apa saja. Nah, membuat bangunan dari kayu. Ini diajari keterampilannya. Masya Allah. Itu sangat bermanfaat. Artinya selain kita melarang, kita jelaskan sisi-sisi negatifnya, kita harus bisa memberikan solusi. Itu orang yang bijak seperti itu. Tidak hanya melarang tetapi memberikan solusi. Dan syariat Islam seperti itu. Setiap kali ada larangan di dalam Islam, selalu ada sisi yang diperbolehkan sebagai solusi dan jalan keluarnya. Allah haramkan riba, tapi Allah halalkan jual beli. Misalnya. Itu sebagai contoh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya dengan alasan diawasi belajarnya dan dibatasi mainnya, bagaimana cara membatasinya? Nah, mau misalnya dicarikan lemari gembok, nanti dibuka dari jam 7 sampai jam 8. Nah, ya nggak bisa. Selama barang itu ada di rumah, banyak cara menuju lemari itu. Ya, cara menuju lemari itu. Mau mengawasi belajarnya, kapan mengawasi belajar anak-anak? Nah, pagi sampai sore bekerja, malam taklim ke pondok, pulang udah capek. Nah, ibunya pun sama seperti itu, capek ngurusi rumah, tidak ada waktu untuk mengawasi mereka. Wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengajari anak yang susah diatur dalam kegiatan belajar mengajar? Misalnya, ia tidak mau mencatat, menulis, dan suka berlari-larian. Nah, khotibah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di sela-sela pembahasan saya menyampaikan bahwa tipe anak itu berbeda-beda. Tipe anak itu berbeda-beda. Kadang-kadang anak itu memiliki kekurangan di satu sisi, tetapi memiliki kelebihan di sisi yang lain. Nah, kita tidak boleh menyamaratakan anak-anak.
Menyamaratakan anak-anak itu tidak boleh. Tetapi harus dilihat dari kondisi dan keadaan masing-masing dari tiap-tiap anak tersebut. Nah, ketika kita mendapati kasus seperti ini, anak itu susah diatur dalam kegiatan belajar mengajar, tidak mau mencatat, menulis, dan suka berlari-larian. Nah, itu harus diteliti lebih lanjut. Memang dunia pendidikan anak itu membutuhkan totalitas, ya kawan. Membutuhkan totalitas. Dalam kasus seperti ini, kalau ingin selesai dengan baik, ada seseorang yang bertugas mengawasi kegiatan dia. Tapi ya susah. Pondok kita musyrifnya kurang, pengajarnya juga kurang. Di setiap pesantren kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mampu, alhamdulillah, perhatikan si anak itu kegiatannya. Selama beberapa hari, perhatikan. Nah, kenapa dia ketika dalam keadaan belajar mengajar, tidak mau mencatat, tidak mau menulis, dan sukanya berlari-larian. Diperhatikan selama 1 pekan, diteliti. 2 pekan, 3 pekan, pasti ada kesimpulannya. Itu pasti. Kalau mau diteliti lebih lanjut. Oh, ternyata pernah dia mencatat. Nah, oleh temannya catatan itu dirobek. Karena kecewa, jengkel, akhirnya dia mengatakan, aku nggak mau nyatet lagi. Ketahuan ya. Begitu. Kenapa dia berlari-lari di kelas? Nah, ternyata ketika jam bermain, jam istirahat, dia tidak punya kesempatan berlari-lari. Akhirnya waktu belajar dia gunakan untuk berlari-lari. Ini contoh-contoh nyata, kasus. Itu diteliti secara baik. Nah, kenapa dia tidak mencatat dan tidak mau menulis? Misalnya, ternyata gurunya pernah memerintahkan mereka menulis dan mencatat, serta menjanjikan untuk diperiksa dan diberi nilai. Suatu saat gurunya ingkar janji. Pernah dia mencatat sampai berapa halaman, berharap dinilai bagus 10 oleh gurunya. Ternyata kecewa dia. Buat apa nulis? Buat apa nyatet? Ternyata Ustadz, misalnya, Ustadz wali kelasnya, kita sudah nyatet, tidak dinilai, tidak dipuji. Paham maksud saya? Artinya di dalam menyelesaikan kasus pada seorang anak, itu tidak boleh serta-merta kita hukumi dalam satu kasus saja, tapi diteliti. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, wallahu a'lam bishawab. Anak yang suka merebut makanan milik temannya, misalnya. Punya makanan, tapi sedikit. Misalnya gitu. Diperiksa, jangan bilang kamu itu nggak boleh, itu haram. Itu milik teman kamu, tidak boleh mengambil harta orang muslim tanpa keribuan dari dia. Tapi diteliti, memang betul ditegur itu salah. Tapi diteliti kenapa? Oh, ternyata orang tuanya jarang memberikan jajan. Dan ketahuan akhirnya. Setelah diteliti, diamati kegiatan dan aktivitasnya. Lihat, oh nggak pernah buat jajan dia. Di tasnya diperiksa ketika istirahat, sudah main, tasnya diperiksa, nggak ada makanannya. Misalnya, uang jajannya kurang. Oh, ternyata anak ini memang sudah dikasih uang jajan, dikasih makanan sama orang tuanya. Nah, tangguh bekal makanan untuk ke pondok, untuk belajar. Tetapi ternyata dia termasuk anak yang dokoh. Tahu dokoh nggak? Dokoh itu makan banyak. Bahasa Indonesianya? Rakus. Ya, begitulah. Tapi paham maksud saya? Kan ada anak-anak seperti itu. Kita mau kasih makan ya makan. Wah, tambah lagi, tambah. Ada seperti itu. Ada juga anak yang sulit makan. Kan begitu. Ada anak yang sulit makan, ada yang anak muda. Lapor akhirnya, ternyata dia mengambil itu sebenarnya bukan karena ingin menjahilin, menjahatin teman-temannya. Tapi karena dorongan rasa lapar ini. Urusan perut, kampung tengah, kata orang Ambon. Ini namanya kampung tengah, kata orang Ambon seperti ini. Artinya, ikhwatibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengamati anak yang sedang mengalami masalah kasus itu diamati sedikit demi sedikit. Nah, ketika itu dilakukan, insya Allah banyak berhasilnya. Insya Allah banyak berhasilnya. Bagaimana pendapat Ustaz bila kita belajar kepada bukan asatidz Ahlussunnah dalam ilmu tajwid karena kita sangat kekurangan. Sementara di lingkungan kita tidak dipelajari. Tidak boleh hukumnya. Oh, jelas-jelas bukan Ahlussunnah kalau kita mau belajar kepada dia. Dari hal-hal yang paling sederhana saja, kita pilih-pilih kok. Pilih dalam hal makanan, tentu kan kita pilih-pilih makanan yang baik, yang sehat. Kan nggak mau kita makanan yang basi, makanan yang sudah busuk, nggak mau.
Pakaian pun seperti itu. Pengennya kan kita pakaian yang baik, yang rapi. Nggak mau kita beli pakaian yang sudah bolong, sudah jelas-jelas rusak. Nah, itu dalam urusan dunia. Apalagi ini urusan akhirat. Belajar tajwid Al-Quran lagi. Belajar kepada guru yang pilih-pilih gurunya. Jelas guru ini bukan ahlu sunnah, jangan. Belum tentu kita selamat. Mungkin yang kita inginkan pengen belajar bahasa Arabnya saja Ustaz. Saya ingin ngambil ilmu tajwidnya saja. Memangnya ketika kita dalam proses belajar hanya percakapan ilmu tajwid saja? Tidak. Nah, ketika dalam proses belajar mengajar itu pasti ada diskusi, ada senda gurau, ada bertukar informasi yang sedikit demi sedikit akan menumbuhkan kesan baik kepada dia. Ini, itu, segala macam. Akhirnya ketika dia melakukan kemungkaran, misalnya kesalahan, yang kita ketahui dia mungkar, itu salah, kita mau mengingatkan, nggak usah lah, kan kita pengen ngambil ilmu, jangan sampai dia tersinggung. Nah, Masya Allah suaranya bagus, tajwidnya dia seorang qari, tetapi ternyata orangnya musbil. Apakah kita tetap beralasan kan pengen ngambil ilmu tajwidnya saja Ustaz? Jelas kemungkaran dilakukan oleh guru kita. Apa kemudian kita tidak menegur? Yang jelas seperti ini tidak ada kompensasinya, tidak ada sisi kelonggarannya. Alhamdulillah, insya Allah ada kok. Nah, kalau kita mau cari ustadz yang salafi atau ikhwan yang salafi yang mampu tajwid, insya Allah ada. Tetapi kan kita bertingkat, jangan muluk-muluk. Oh, pengen belajar tajwid sama dia gimana Ustaz? Dia sendiri aja belum selesai hafal Qur'annya. Kan gitu. Bagaimana mau belajar tajwid sama dia? Dia saja mungkin dulu belum selesai dan tamat tajwidnya. Tapi kan bertingkat-tingkat. Paling tidak kita sudah mengenal huruf, mengenal hukumnya. Mungkin fulan, mungkin ustadz ini secara tajwid belum sempurna, tetapi kita sudah mulai mengenal. Nah, sama juga dengan belajar bahasa Arab misalnya. Gak mau belajar kecuali dari guru yang betul-betul fasih menguasai bahasa Arab. Padahal di situ ada beberapa ikhwan yang punya kemampuan berbahasa Arab, pernah belajar kitab ini, pernah belajar kitab itu, meskipun belum sempurna, tetapi dia salafi. Kan kita perlu belajar. Paling tidak kita mengenal, memahami secara umum pembahasan bahasa Arab itu seperti apa, pembahasan tajwid itu seperti apa sedikit. Nanti kalau kita sudah punya ilmu sedikit, baru kita cari yang seterusnya. Karena keterbatasan sengaja dari guru tadi, wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, mendoakan kepada orang yang telah meninggal, tentang orang tua atau kakek-kakek yang dulu. Apabila orang tuanya kafir atau kufur kepada Allah, sering melakukan perbuatan syirik, selalu memberikan persajian-persajian pada malam Jumat atau tidak pernah sholat sama sekali atau maksiat yang lainnya. Bolehkah kita mendoakan mereka? Karena pernah saya dengar apabila orang yang nyata kafir kepada Allah maka tidak boleh mendoakannya. Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Memang benar seperti itu, kita tidak boleh mendoakannya. Nah, kalau jelas sudah kafir tidak boleh kita mendoakannya. Nah, dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau menangis. Nah, zara qabra ummihi sabaka wa abka man haulahu. Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah menziarahi kubur ibunya, Aminah. Beliau menangis sehingga menyebabkan sahabat-sahabat yang di sekelilingnya pun ikut menangis. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, Astaghfiru Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Aku meminta izin kepada Allah agar aku diperbolehkan memohonkan ampun, mendoakan kebaikan untuk ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkannya untukku. Demikian juga kisah Nabi Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah, falamma tabayyana lahu annahu min ashabin nari." Nah, tabarra'a minhu. Adapun istighfar yang diucapkan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, untuk ayahnya, mendoakan ayahnya yang kafir, Azar namanya, itu tidaklah dilakukan Nabi Ibrahim kecuali karena janji yang pernah terucap saat itu. Falamma tabayyana lahu annahu min ashabin nar. Tetapi setelah jelas, nyata, terang bahwa ayahnya termasuk penduduk neraka karena kekafirannya, tabarra'a min. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri darinya. Kita tidak boleh dikuasai oleh perasaan. Kan ibu kita, ayah kita, kakak kita, tidak.
Nah, tetapi wala dan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan. Wallahu a'lam. Anak saya umurnya 6 tahun, 6 bulan, kurang lebih. Plus minus. Sekarang dia kelas 1. Di usia sekarang baru saya beri uang saku. Apakah uang saku dilanjut atau di stop atau uang sakunya dibatasi? Jawabannya sesuai kondisi dan kebutuhan anak. Sesuai kondisi dan kebutuhan anak. Ada sebuah kasus terjadi. Nah, seorang anak suka mencuri. Suka mencuri. Terus ternyata setelah diteliti, kenapa dia mencuri? Karena sebenarnya dia berasal dari orang tua, dari keluarga yang kaya raya. Orang tuanya mampu, bahkan setiap bulan uang itu dikirim, uang jajannya. Tetapi oleh petugas musyrifnya itu terlalu dibatasi. Dia tidak mau mempelajari dan mengenali bagaimanakah kehidupan anak itu dulu sebelum dia belajar di pesantren. Karena orang tuanya dunia awam. Nah, anaknya pun dulu terbiasa dengan kehidupan orang awam. Jajan terus, royal. Tapi seorang pengurus itu akhirnya membatasi sebagaimana peraturan di pondok terlalu saklek. Ini peraturan di pondok pokoknya setiap hari maksimal 3.000, 5.000. Padahal anak itu dalam sehari dulu mungkin sampai 50.000, 100.000. Apa yang dilakukan si anak? Dia mencuri. Curi sana, curi sini, ngambil barang ini, ngambil barang itu. Ketika tertangkap ditanya, dia menjawab, lah sebenarnya aku punya uang. Aku mencuri dan mengambil itu dengan keyakinan aku pasti bisa membayar apa yang aku curi dan aku ambil. Artinya dia punya alasan. Nah, alasan dia mencuri kenapa? Karena dia yakin punya uang dikirim oleh orang tuanya. Sehingga kalau dia mencuri, dia berniat baik, nanti akan saya kembalikan. Begitu. Nanti akan saya kembalikan. Kenapa sebabnya dia mencuri? Karena uang itu terlalu dibatasi. Nah, terlalu dibatasi. Ya mungkin dibatasi, tetapi tidak terlalu ketat seperti itu. Dulunya mungkin 100.000, dikasih sekarang 50.000. Padahal teman-temannya meskipun dari 5.000 gak ada masalah. 50.000, tetapi dengan pesan, uang ini 50.000. Nah, teman-teman kamu tidak ada yang uang sakunya itu sehari 50.000. Kalau rata-rata teman-teman kamu itu 5.000. Kamu bersyukur sekarang uang jajannya 50.000. Nah, jangan membuat iri teman-temanmu. Kalau perlu kamu mau belikan, kemudian kau bagi-bagikan dengan teman-temanmu. Kalau makan bersama belikan kerupuk, bagi-bagi yo. Artinya diarahkan, dibatasi, diarahkan. Setelah dia terbiasa dengan uang jajan 50.000, jangan iri ya. Dengan ceritanya 50.000 sehari. Setelah terbiasa, kurangi lagi terus. Tidak langsung serta-merta dari 100.000 jadi 3.000. Terus jeglek ke si anak akhirnya. Mencuri. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tetapi kita lihat kondisi, perluan, kebutuhan anak. Nah, misalnya ternyata si anak itu ikut kelas pujai dari pagi sampai sore. Nah, ternyata anak itu kita perhatikan sering bermain, lari-lari ketika istirahat. Jam tidur, seharusnya tidur dia malah bermain-main. Ternyata anak seperti itu kan butuh energi lebih. Sehingga gizi dan asupan makanannya pun harus ditambah. Maka wajar kita kasih uang 5.000 ya. Ini untuk jajanmu, untuk beli minuman, untuk beli ini. Jangan beli makanan yang seperti ini. Ada zat warnanya, ini ada ini dan segala macam. Diberikan arahan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi uang saku itu tetap diberikan. Adapun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bolehkah menidurkan anak dengan membacakan Al-Quran? Nah, insya Allah hukumnya boleh. Nah, hukumnya boleh. Apalagi kalau kita niatkan itu membaca Al-Quran untuk diri kita sendiri. Nah, artinya sambil menidurkan anak daripada Nina bubu, kan gitu misalnya. Nah, daripada itu, nah, atau kadang-kadang anak itu akan tertidur ketika mendengar suara-suara yang lembut, suara-suara yang merdu. Nah, akan berbeda ketika anak di tengah malam menangis antara hanya menepuk pahanya dengan beda nggak? Sudah punya anak, pernah merasakan punya anak kecil pasti merasakan seperti itu. Akan berbeda perasaan anak itu antara sudah ditepuk-tepuk dengan ditepuk-tepuk disertai dengan kata-kata yang lembut. Dan itu, sayang, berbeda. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Seperti itu pertemuan kita hari ini. Ada tambahan? Ya? Seperti apa? Doraemon. Ya. Ya. Oh iya ya, no. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Ini kaitannya dengan mainan anak-anak di rumah yang bentuknya makhluk bernyawa, entah itu dalam bentuk gambar ataukah 3 dimensi, itu boneka dan segala macam. Tadi contohnya Dora, dinosaurus dan semisalnya. Tentu yang seperti ini termasuk juga di dalam larangan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah melaknat orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Apapun itu bentuknya. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala yang memiliki mainan dan boneka dalam bentuk kuda yang memiliki sayap, itu tidak bisa dipraktekkan dan diwujudkan secara merata. Akhirnya semuanya boleh. Tetapi dilihat saat itu Aisyah usianya berapa. Saat itu Aisyah radhiyallahu taala usianya berapa. Apakah kemudian Aisyah punya boneka-boneka yang lain? Ya kan? Apakah Aisyah punya boneka? Akhirnya punya koleksi boneka 10, 20. Alasannya Aisyah aja main boneka yang bentuknya kuda bersayap kok. Ya tapi itu Aisyah punya hanya satu. Itu pun tidak bernilai dengan nilai yang mahal. Tidak bernilai dengan nilai yang mahal. Sehingga yang terbaik, wallahu a'lam bishawab, permainan atau mainan-mainan seperti itu sebaik yang ada gambar makhluk bernyawa sebaiknya dihilangkan. Kalau memang harus tidak bisa ya cukup kepalanya saja yang dicoret seperti disebutkan tadi, atau kepalanya dipotong. Dan insya Allah masih banyak kok mainan-mainan yang insya Allah selamat dari sisi pelanggaran syariat. Wallahu a'lam. Sudah cukup besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Meskipun yang berikutnya entah berapa lama lagi kan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sejak tadi hingga malam ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, keikhlasan kepada kita dalam berucap dan beramal. Dan tentunya sebelum ditutup saya mohon maaf atas kesalahan di dalam bertutur kata, memilih kalimat, menyusun kata-kata. Sama sekali tidak ada keinginan untuk menyinggung orang per orang. Semua contoh yang saya sebutkan itu adalah contoh-contoh yang pernah saya hadapi dan saya alami sendiri. Tidak ada kaitannya dengan di sini. Karena kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu, orang lain, wah ini jibil saya ini. Wah ini kok sama dengan saya. Bukan. Sama sekali tidak ada niat seperti itu. Tapi semua kasus dan cerita yang saya sebutkan tadi adalah cerita dan kasus yang saya hadapi selama ini. Artinya pengalaman-pengalaman nyata. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan berberkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.